Nah, pesan-pesannya apa? Semangat Pak Tani Indonesia. Iya. Masa no pupuk agel, tetap semangat. Masih pupuk angel, pupuk mahal, tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu doran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wasyukurillah kita masih diberikan segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani bos. Pada kesempatan pagi hari ini bos, kembali lagi bos di channel saya Cak Didi Petani Pemula yang setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk dengan varietas Yemadu. Pada pagi hari ini kita berada di lahan tetangga. Nah, ini lahan teman saya bos ya, lahan teman saya Pak Adi. Nah, di kesempatan video kali ini terkhusus ya, akan saya bahas tentang pertanian jeruk yang tumpang sari. Nah, ini kebetulan beliaunya juga nanam jeruk dan juga pakarnya di sayur bos ya, pakarnya di sayur. Nah, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol bentar aja. Nah, sebelumnya kita akan bahas tentang tumpang sari ini. Nah, apakah bisa jeruk itu ditumpang sarikan dengan tanaman lain, misalnya dengan varietas apa ya, sayur gitu ya, sayur tomat, cabai gitu ya? Jawabannya bisa, cuman dalam tanda kutip ya, lihat jarak tanam daripada tanaman jeruk kita. Nah, ini beliaunya ini untuk jarak tanamnya dia bikin standar bos ya, dan ini sangat longgar sekali menurut saya. Jarak tanamnya adalah 4 kali 4 meter. Kalau di lahan saya kan 3 kali 3 ya. Nah, ini 4 kali 4 meter, sehingga ada rongga, ada ruang yang cukup leluasa untuk kita perawatan. Nah, ini beliaunya malah ini udah pasang mulsa. Ini rencananya kalau enggak salah mau nanam cabai gitu ya, cabai rawit itu, cabai kecil itu loh bos ya. Nah, iki lur orangnya ya, pakare tani jeruk sama sayur. Jeruk varietas apa Pak Adi? Yemadu. Jarak tanamnya berapa? Jarak tanamnya 4,5 kali 4 nih. 4,5. Wah, ini sangat ideal sekali ya. Agak jarang. Bisa ditanami sayur bawahnya. Wah, ini memang pakarnya sayur, dia enggak bisa ninggal namanya pertanian sayur. Jadi walaupun bertani jeruk tetap apa masih ingin bertani sayur, jadi ambil jarak tanam 4,5 kali 4. Wah, longgar ini. Nah, perawatannya kayak gini bos. Kalau di tempatku kan berowot bos ya. Nah, ini kondisinya. Umur berapa jeruknya? Umur berapa ya? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Nah, ini sudah bisa dipanen ini bos. Ini sing wis Dek ditanemi. Oh iya, ini cabai ya, cabai tuh kan. Nah, ini panennya double ini ya, panennya double, nanti panen jeruk, panen sayur, mantap. Nah, ini bos. Inilah, ini sebagian juga ada yang barusan dibongkar karena kuning ya, kuning. Nah, ini kondisinya bos. Nah, jadi intinya kalau kita mau tumpang sari ya boleh-boleh saja dengan tanda kutip jarak tanam di awal penanaman jeruk harus diatur. Kalau kita pakai jarak tanam kayak saya 3 kali 3 kemudian ditumpang sarikan, nah malah nanti bikin repot kita ketika perawatan. Tapi kalau jarak tanamnya longgar ya bisa saja seperti ini. Nah, ini kondisinya bos. Wah, mantap ini. Nah, ini jadi intinya dia nanam jeruk ini udah usia 5 tahun ya, sama dengan jeruk saya. Kita bareng waktu itu ya, pas nanam bareng. Nah, ini kalau ada yang tanya lah, nanti apakah
tanaman apa cabenya itu enggak mengganggu, dalam artian dia enggak menyerap nutrisi yang harusnya diberikan kepada jeruk ini. Kalau menurut saya ya enggak terlalu mengganggu ya, karena dia juga dipupuk. Kalau apa si cabenya itu juga dipupuk, kemudian jeruknya juga dipupuk, jadi rutin. Kalau jeruknya biasanya pakai interval 2 bulan. Nah kalau cabenya ya tergantung kondisi aja. Biasanya belum tanya saya, biasanya pupuknya interval berapa hari gitu ya. Nah ini bekas dia pakai pupuk kandang. Kalau ini pakai kotoran ayam bos ya. Nah ini sekem itu loh bos, ada sekem padi itu. Pakai kuhinya ayam. Ini dia juga lagi penyemprotan, ini enggak tahu pakai pestisida apa. Ya kalau di sini pestisidanya rata-rata sama bos ya, rata-rata sama dari menu wajib seperti fungisida dan juga insektisida itu rata-rata sama, cuman biasanya beda di merek, kadang beda di bahan aktif dan juga di sistem rollingannya aja bos. Nah kalau tanam cabai atau tomat pakai mulsa seperti ini menurut saya tidak terlalu ganggu bos ya. Nah kan sebagian ada yang di bawahnya itu ditanami jahe. Nah jahe, kalau jahe itu saya tidak terlalu merekomendasikan bos ya, karena memang jahe itu dia tipenya tanaman yang bertunas-tunas gitu ya, bertunas-tunas, jadi batangnya semakin lama semakin banyak, sehingga pastinya juga akan mengganggu penyerapan nutrisi daripada jeruk kita. Kemudian jahe itu kan polo pendem ya kalau orang Jawa bilang. Kalau panennya harus kita bongkar, tanahnya harus kita bongkar, sehingga nanti ketika pembongkaran itu pas masa panen jahe pastinya kita juga nyangkulnya di bawah kanopi ini agak dalam, nanti riskannya akar-akar banyak yang terpotong gitu ya. Walaupun akar yang terpotong pastinya juga akan tumbuh lagi, cuman kalau terlalu banyak juga rawan sekali. Kalau Pak Adi ini dia suka memang tumbang sarinya pakai cabai atau tomat gitu ya. Kemarin pakai tomat kemarin bos. Nah ini buah-buah jeruknya. Nah ini yang kemarin dikeluhkan teman-teman yang kusam ini loh ya. Banyak, ternyata di sini juga banyak kusam ya. Indikasinya sudah saya sebutkan kemarin bos ya. Dari perawatan mulai kecil, kemudian ada indikasi dosis insektisida, dan juga ketika nyemprot kita tidak ada temennya, tidak ada yang ngaduk, sehingga bahan aktif ataupun pestisidanya ngendap. Kemudian ini nih. Nah ini untuk rumput-rumputnya ternyata juga tidak dibabat ini bos, ternyata disemprot pakai herbisida yang sistemik, sejenis Roundup itu. Kalau saya pribadi bos ya, saya tidak menyarankan, cuman ini beliaunya pakai herbisida gitu ya, herbisida yang sistemik. Kalaupun memang terpaksa, saran saya pakai yang kontak aja lah, karena kalau yang sistemik itu gini, jadi herbisida yang sistemik itu dia kan mematikan rumput sampai akar ya, dan juga kalau dari beberapa literasi yang kita baca, herbisida sistemik itu bisa mematikan bakteri sekian persen, mematikan mikroorganisme bos ya, di dalam tanah sekian persen dia ikut mati gitu ya. Nah jadi kalau kita pakai yang sistemik ya harus sering ini pakai agen hayati ya, pupuk kandang, kemudian kita kocor dengan agen hayati gitu ya, supaya yang sudah mati-mati tadi, nah dia ada gantinya gitu, ada gantinya. Nah kalau cara saya pribadi mending manual aja lah, kita babat gitu ya, lebih aman. Manual kita babat, kalau memang tenaga kita tidak mumpuni untuk babat ya, memaksakan untuk nyemprot herbisida pakai yang kontak aja. Nah ketika masih tumbuh kecil gitu ya, rumputnya masih barusan tumbuh, kita hajar pakai yang kontak itu sudah gosong bos ya, sudah garing.
Tapi kalau udah besar ya memang sulit. Kalau rumputnya udah panjang. Oke, kita intip bahan aktif dari pestisidanya. Ini orangit pakai pestisida apa aja, ayo. Nah ini bos, ini ada tandonnya. Nah jadi ini bos harus punya tandon kayak gini loh ya, biar takaran pestisida kita itu tepat dosis, tepat sasaran gitu ya. Kalau kita cuma mengira-ira saja, mengira-ira itu apa bahasanya, kalau kita cuma kira-kira saja, nantinya ndak efektif gitu ya. Nah ini pestisidanya yang dipakai sama, hampir sama bos ya. Ini ada Benasep ya, fungisida dengan bahan aktif Mancozeb. Nah kita juga pakai gitu ya, cuman beda merek. Nah ini duete tuh kan sama sulfur, ini sama kita pakai ini ya. Kemudian inseknya pakai Mip Cinta. Ini terus apa lagi nih? Nih dari pakai apa ya? Double Mectin. Nah dia bahan aktifnya adalah Abamectin, konsentrasinya lebih tinggi ya, 36 EC. Kalau kita pakai yang 18 EC ya. Tidak tahu harganya berapa ini. Kemudian nah ini yang inseknya lagi pakai bahan aktif Profenovos. Nah dengan merek dagang Detacron. Nah ini Detacron Profenovos. Nah ini kalau pakai dosis yang terlalu banyak ya, 0,5 aja. Kalau kebanyakan gosong. Nah ini pelekatnya mereknya rahasia, tidak ada mereknya rahasia ini. Rahasia. Oke itu bos ya, sama ya, pestisida yang digunakan sama, cuma beda merek dan juga sistem rollingan aja. Wah ini lur jam 7 sudah selesai nyemprot, ini mantap ini. Keburu hujan lur, keburu hujan katanya lur. Terima kasih sudah menyimak video ini awal sampai akhir. Silakan yang berkenan mempraktekkan pertaniannya Pak Adi, tumpang sari, jeruk dan sayur. Oke, tetap semangat bertani lagi bos ya, jangan dikasih kendor. Salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.